Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih akan membahas tentang buku Api Sejarah. Ada nggak sih upaya-upaya Belanda untuk menguasai Indonesia, tapi bukan dari sisi politik perang, melainkan dari keilmuan. Ya, 7 orang atau 7 pakar ini saya akan sampaikan satu persatu di sini. Yang pertama adalah Profesor C. van Vollenhoven. Ya. Ini adalah pakar hukum adat. Vollenhoven ini mengatakan bahwa untuk membuat agar Indonesia ini mengadop hukum dari Belanda, ya, dari yang sebelumnya saat ini hukum Islam, ya, karena dipimpin oleh para sultan dan di dalamnya ada ulama dan para santri, maka diperlukan dulu transisi, hukum transisi, ya, yang tidak Islam tetapi juga tidak Belanda, yaitu hukum adat. Diharapkan hukum Islam ini akan bertransformasi ke hukum adat. Setelah itu dari hukum adat baru nanti dengan mudah akan dipindah ke hukum Belanda. Nah, kemudian pakar yang kedua yang dikirimkan oleh Belanda yaitu Profesor Dr. Hargip. Ya, itu mirip ya dengan Vollenhoven. Kemudian Belanda mengirimkan lagi pakar yang ketiga yaitu Lucian W.P. Dalam Southeast Asia Political System menyebutkan bahwa dalam upaya melemahkan pengaruh agama Islam, maka pemerintah kolonial Belanda mengembangkan aliran kebatinan. Ya, aliran kebatinan dianut oleh para regent atau para bupati dan bangsawan yang loyal terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kemudian yang keempat, Belanda juga mengirimkan Clifford Geertz, ya, dalam The Religion of Java, ya, bukunya. Dia menyebutkan bahwa aliran kepercayaan dengan istilah agama Jawa atau kejawen ini juga perlu terus ditingkatkan, seperti yang disebutkan dan sudah dilakukan di Kongres Budi Utomo. Belanda mengirimkan pakar-pakar sejarah Hindu-Buddha, ya, yang bernama J.H. Kern dan J.L.A. Brandes, juga N.G. bersama N.G. Krom yang juga merupakan seorang pakar sejarah Hindu-Buddha untuk membangunkan atau membangkitkan kesadaran sejarah terhadap Hindu dan Buddha. Maka pemerintah kolonial Belanda memukar Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Jadi maksudnya begini, Islam ini saat ini kelihatan terlalu besar di Indonesia. Nah, ini tidak baik untuk perlawanan Belanda kalau terlalu kompak. Maka harus dibikin atau ditumbuh kembangkan ajaran-ajaran yang sebelumnya pernah ada di Indonesia, yaitu ajaran Hindu dan Buddha. Karena kalangan penganut Hindu-Buddha ditargetkan akan menjadi berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda yang sudah banyak memfasilitasi fasilitas-fasilitas mereka. Kemudian yang keenam, pakar yang keenam yang dikirim adalah Dr. Karel A. Stenbroek tentang tulisan Zoetmulder. Agama Hindu dan Buddha saat di buku itu dituliskan secara luas. Sebaliknya agama mayoritas bangsa Indonesia hanya dituliskan 30 halaman saja. Nah, bahkan di dalam Hindu-Buddha disebutkan sebagai zaman keemasan bagi Indonesia. Kemudian yang ketujuh, kali ini yang dikirimkan adalah pakar tentang arkeologi, ya, Eugene Dubois. Ini kita sudah familiar loh ya. Pada 1890 ke Jawa Tengah. Ini sebenarnya secara singkat dia ingin menunjukkan bahwa yang ditemukan di Indonesia itu adalah jenis Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus menurut mereka itu adalah manusia kera yang berjalan tegak. Sedangkan yang ada di Prancis manusia Homo sapien, yaitu manusia yang bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena ukuran otaknya lebih besar, 2 kali lipatnya ukuran otak Pithecanthropus erectus. Dimanfaatkan oleh imperialisme Barat untuk pembenaran penjajahan, untuk memajukan manusia Asia Afrika yang terbelakang. Karena mereka dari keturunan Pithecanthropus erectus yang punya volume otak separuh dari volume otak Homo sapien keturunan kami yang ada di Eropa.
Demikian pula dengan hasil penggalian fosil di Asia dan Afrika serta Timur Tengah, mereka yang ditemukan adalah jenis Pithecanthropus erectus, sama dengan di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa di Timur Tengah ini dan di Asia, ya, khususnya di Cina, ya, ini adalah negara-negara yang memiliki kebudayaan sangat tua, jauh sebelum Eropa. Demikian banyak nabi-nabi dan rasul di Timur Tengah. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.